Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya, Agus Rahmat Pawirunjo dalam ASP Channel. Salam cerdas untuk perubahan dan keadilan. Pagi hari ini saya kebetulan baru keluar dari sidang. Ada sidang di Pengadilan Serang. Kemudian sepulang itu baru saja kita selesai beberapa tokoh masyarakat dan juga ulama-ulama mengajak diskusi tentang gugatan PSI, ya, di mana Mahkamah Agung tolak gugatan PSI soal aturan izin pendirian rumah ibadah. Nah, ternyata kita coba cari, ya, ternyata ada di Detik News, ya, hampir terlewat, ya. Saya akan coba bahas saja ini nanti agar sobat-sobat, sahabat-sahabat tidak ketinggalan informasi. Dilansir dari Detik News, Mahkamah Agung tolak gugatan PSI soal aturan izin pendirian rumah ibadah. Nah, Jakarta, Mahkamah Agung MA menolak gugatan Partai Solidaritas Indonesia, ya, atau PSI, di mana diketahui PSI menggugat aturan izin pendirian rumah ibadah dan meminta agar aturan itu dihapuskan. Jadi, sobat-sobat semuanya, dalam aturan pendirian rumah ibadah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke tanpa kecuali, tidak ada keistimewaan apapun, semuanya sama. Pendirian rumah ibadah itu berdasarkan PBM nomor 8 dan 9 Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Itu lex spesialis sebagai satu rujukannya, ya, jadi di seluruh Indonesia. Aturan ini didasarkan atas kesepakatan para tokoh-tokoh agama yang ada di Indonesia. Artinya berdasarkan kesepakatan, bukan mau-maunya dari agama tertentu, tetapi keseluruhan itu didasarkan atas kesepakatan. Maksud kesepakatan ini agar jangan sampai nanti terjadi persoalan-persoalan konflik di tengah atau antar umat beragama, ya. Nah, aturan ini oleh PSI atau Partai Solidaritas Indonesia digugat ingin dihapuskan. Saya juga tidak tahu kemana arah PSI, kenapa kemudian ingin menghapuskan itu, ya. Jadi kita juga tidak tahu kenapa kemudian PSI ingin berkeinginan keras untuk menghapuskan itu. Tolak permohonan demikian amar putusan MK yang dilansir website MA Minggu 11 Juni 2023. Duduk sebagai ketua majelis adalah Julius dengan anggota Yodi Martono, Wahyadi, dan Isa Sudaryono. Adapun panitera pengganti Febi Fajurrahman, ya. Nah, sebagaimana diketahui, aturan yang digugat adalah peraturan bersama Menteri PBM, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2008 dan nomor 8 tahun nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 terkait pendirian rumah ibadah. Dalam pendirian rumah ibadah itu, ya, ada dua rekomendasi. Pertama, rekomendasi Kementerian Agama, dan yang kedua adalah rekomendasi FKUB. Rekomendasi FKUB ini yang ingin dihapuskan oleh PSI, ya. Jadi langsung Menteri Agama. Kalau berbicara tentang Kementerian Agama bertingkat, dari tingkat kota, ya kan, kabupaten kota, kemudian ke Kanwil provinsi, kemudian di tingkat pusat. Ya, kita tentu akan bertanya-tanya, jangan-jangan ini diarahkan kalau tingkat kota tidak memberikan rekomendasi, kemudian tingkat kanwil tidak memberikan rekomendasi, maka tingkat pusat diambil alih oleh pusat. Tentu
seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan, ini akan menimbulkan potensi kerawanan konflik di tengah masyarakat, ya kan? Nah, PSI mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung dengan 2 permohon lain, meminta agar rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB dalam memperoleh IMB rumah ibadat yang disyaratkan PBM dihapus. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, mendorong hadirnya aturan hukum yang lebih kuat, lebih adil, dan tidak diskriminatif terkait pendirian rumah ibadat. Ya, nggak ada yang diskriminatif. Ya di mana letak dari PSI itu memahami bahwa ini adalah diskriminatif. Kalau kemudian kita mau terbuka secara jujur, ya, masyarakat Indonesia ini masyarakat mayoritas Muslim, tetapi kan kemudian kita juga tidak, dalam aturan ini kan sama. Dalam aturan ini kan tidak kemudian kebiah-biah atau karena mentang-mentang bahwa umat Islam itu mayoritas kemudian tidak, ya. Dan kedudukan di dalam FKUB juga sama, mempunyai hak yang sama, mempunyai suara yang sama, dan masing-masing mempunyai keterwakilan di FKUB. Intinya kami optimis dan gembira sekali dengan perbincangan hari ini. Ada semangat yang sama dari Gus Menteri agar semua orang lebih mudah mendirikan rumah ibadah. Kami berharap ini bisa menjadi legacy yang baik dari pemerintah Pak Jokowi dan Gus Menteri Yakut, kata Grace setelah bertemu dengan Menteri Agama pada 4 April 2023. Berikut sebagai isi pasal dalam peraturan bersama Menteri PBM, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006. Ya, memang menjadi pertanyaan kita. Kenapa ketika ditolak oleh mahkamah, putusan ini ditolak, tetapi kemudian justru Menteri Agama ingin menggodok permohonan secara khusus yang diajukan kepada Presiden dengan harapan nanti cukup perpres. Dari perpres ini cukup bahwa aturan yang dibuat adalah cukup dengan rekomendasi Menteri Agama. Ini namanya justru ada pengebirian. Pak Menteri harusnya juga berpikir panjang, bukan hanya berpikir demi sekelompok atau segelintir. Kalau berbicara FKUB itu semuanya, dari semua agama. Kalau berbicara tentang Grace ini mewakili siapa, PSI ini mewakili siapa, ya saya mohon maaf, saya bukan ini, tapi mewakili siapa, ya kan? Karena semuanya sudah tercover di situ, di dalam FKUB itu. Nah, kita baca pasal 13 ayat 1. Pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan yang nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan dan desa. 2. Pendirian rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan. Yang jelas, segala sesuatu itu tetap didasarkan pada ketertiban dan ketentraman di tengah masyarakat. Apalah artinya ketika ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat itu tidak bisa kita jaga? Maka yang terjadi, pengelolaan pemerintahan, pengelolaan negara itu akan kesulitan ketika ketentraman itu sulit untuk dijaga. Baik tingkat daerah, tingkat provinsi maupun juga tingkat pusat. Maka bagaimana stabilitas keamanan, stabilitas ketertiban itu harus betul-betul dapat diciptakan dan diwujudkan. Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan desa sebagaimana ayat itu tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten. Nah, pasal 14 ayat 1. Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung. 2. Selain memenuhi persyaratan yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi A. Nah, ini yang penting. Dan ini hampir terjadi di mana-mana, tetapi kemudian disebarkan tidak sebagaimana yang berita yang sesungguhnya. Daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah seperti yang dimaksud dalam pasal 13 ayat 3b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah dan kepala desa. Maksudnya begini, ada jemaat yang 90, setidaknya kalau 90 itu merupakan satu komunitas yang nyata.
keperluannya nyata untuk melakukan ibadat. Yang kedua, agar tidak muncul gesekan di tengah masyarakat, maka ada pola pendekatan di mana masyarakat setempat sedikitnya 60 harus juga ikut menandatangani, ikut mendukung, dan itu harus disahkan. Maksud disahkan itu apa? Terverifikasi ya, terverifikasi apakah betul bahwa itu warga di situ, bukan warga dari luar gitu kan, datang ke situ kemudian didaftarkan menjadi jumlah di situ untuk memenuhi kuota 90 dan sebagainya. Dan apakah betul 60 orang itu adalah warga di sekitar atau tidak? Seperti itu kira-kira maksud dan tujuannya. Sehingga tidak ada catut-catutannya. Semuanya fair. Apakah itu untuk Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu dan sebagainya. Semua sama. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat terpenuhi, sedangkan persyaratan huruf B belum terpenuhi. Nah ini kan artinya harus ada syarat tahapan-tahapan. Kemudian pasal 16, pasal dan lain sebagainya ini terus mungkin tidak saya bacakan, sangat banyak sekali. Ada beberapa pasal sekali. Nah yang penting dan bagi kita adalah bagaimana kemudian ini sudah jelas, karena mendasarkan berbicara tentang pendirian rumah ibadah, ini kan sebelumnya sangat potensi konflik di tengah masyarakat kita. Ya, sejarah itu sudah berulang-ulang kan. Nah, atas dasar itulah maka kemudian Menteri Agama menginisiasi itu, mengumpulkan para tokoh-tokoh agama. Ya, jadi ini inisiatif juga dari Kementerian Agama waktu itu bersama-sama, kemudian juga dengan Kementerian Dalam Negeri, ya. Nah, dalam musyawarah itu kemudian disepakatilah itu. Nah, wujud aturan dalam FKUP itu merupakan kesepakatan bersama, ya kan. Nah, jadi kemudian ketika Grace itu ingin memangkas, ya, bahkan kemudian dikuatkan dengan keinginan Menteri Agama. Yang menjadi heran bagi kita, lagi-lagi Menteri Agama itu harusnya juga harus bertanya, bukan hanya bertanya kepada Grace Nathalis, tapi bertanya kepada semuanya. Sekali lagi yang kita ingin sampaikan kepada Pak Menteri, kepada Grace Nathalis, semua pihak, ya, aturan ini sudah ada, tinggal dijalankan saja, dan aturan itu sudah baik. Kemudian dengan melibatkan semua pihak. Kenapa? Melibatkan semua pihak agar tidak ada gesekan. Semua bermuara pada FKUP. Dan tentu FKUP dalam memberikan rekomendasi maupun juga Kementerian Agama, selain syarat administrasi, tentu juga akan memanggil para tokoh-tokoh agama, saksi-saksi yang ada dari masyarakat, dari jemaat dan sebagainya, dari panitia dan sebagainya. Sehingga yang terjadi bukan kemudian diklaim bahwa FKUP tidak memberikan rekomendasi atau FKUP lambat memberikan rekomendasi, karena memang rekomendasi ini sama dengan, ya, berorientasi kepada keamanan, ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat. Bukankah itu cita-cita bangsa kita untuk menjaga kedaulatan, menjaga ketentraman, menjaga ketertiban di tengah-tengah kita? Tentu semuanya itu hanya bisa kita peroleh manakala ketentraman dan ketertiban itu bisa dicapai oleh kita semuanya. Itu saja, ya. Dan ini menjadi satu topik yang menarik bagi kita, dan agar kita menjadi paham bahwa gugatan daripada PSI yang ingin menghapuskan peran daripada FKUP itu ditolak, ya, oleh Mahkamah Agung. Ya, ini saja, semoga memberikan manfaat, dan ya terima kasih Mahkamah Agung juga mempertimbangkan semua itu dari semua aspek, bukan hanya satu sisi saja, mendengar aspek dari yang lain, masyarakat, dari tokoh masyarakat, dari tokoh agama, para cendekiawan dan sebagainya, ya. Dan juga tentu dengan pertimbangan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Itu saja, terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi